Bismillahirrahmanirrahim. Bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati angku-angku, nini mama, alim ulama, cadik pandai, kaum ibu bunduk kanduang teristimewa. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus kongsi kematian Masjid Jamiatul Ibadah Watas Parakarakah Pisang dan sekitarnya. Kemudian yang sama kita hormati keluarga yang dalam berduka beberapa hari yang lewat. Orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ilahi Rabbi dan tidak akan kembali ke dunia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama keluarga kita kembali nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita diingatkan oleh Allah bahwa yang namanya kematian atau maut itu kafa bil mauti mau'izah. Jadikanlah maut atau kematian itu sebagai pelajaran ilmu yang bisa kita ambil hikmah dan manfaat dari itu semua. Karena maut atau kematian adalah guru yang tidak berbicara, tetapi dia banyak memberikan pelajaran, nasihat kepada kita bahwa siklus kehidupan manusia di alam ini dari tiada kemudian ada. Wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kamu dari tiada menjadi ada. Kemudian terus menginjak anak-anak, remaja, dewasa, terus tua, turun lagi sampai kepada umur yang tua. Ada kalau dalam Al-Quran bahasanya ila arzalil umur. Kalau bahasa kita yang sering kita pahami pikun, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dek saking pikunnya ndak ngerti lagi dulu apa yang banyak diketahui atau kita ketahui. Mungkin dulu sampai kita S1, S2, S3, guru besar, guru hebat matematika dan segala macamnya bahasa Inggris. Lah pikun tu ndak tahu sialah hal itu. Bahkan kadang-kadang dengan diri sendiri ndak tahu. Kenapa? Allah memperlihatkan liayatin, tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian berlaku summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu, kata Allah. Jadi wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu, summa yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu.
Jadi makanya konsep manusia itu ada hidup, ada mati, dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, ternyata seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan semasa kita di dunia ini nanti pertanggungjawabannya nanti di akhirat. An Abu Barzah Al-Aslami, Rasul menyatakan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu ma qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Nah, ternyata persoalan kehidupan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini penyelesaian nanti di akhirat. Itu yang susahnya kok. Bagaimana kok susah? Karena tidak ada wak nan kamambela. Pengacara ndak ada dong. Kalau ada awak mengambil punya kawan, mengambil punya orang, nanti harus dikembalikan, harus dibalian balik. Mencari orang di padang mahsyar itu susah. Batu alamat ndak jale, alamat rumah entah di mana, KTP ndak ada, nomor telepon entah lo, kama kau dihubungi ndak bisa. Berat, susah, iya. Penyelesaian nanti Yaumal Qiyamah, di hari kiamat. Jadi oleh sebab itu hadirin, jangan bebani diri awak, karena beban itu nanti di akhirat sangat luar biasa berbahayanya. Makanya kata Rasul, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati, masing-masing kamu itu adalah pemimpin. Bahkan diri sendiri, seorang pemuda pemimpin bagi dirinya, suami pemimpin di rumah tangga, ibu pemimpin dalam keluarga, anak-anak, Pak RT pemimpin di RT-nya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, Pak Camat pemimpin di kecamatannya. Dan semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau di kantor namanya itu, kalau apa jalan tuh SPJ, LPJ. Nah itu diminta laporan pertanggungjawaban itu nanti diminta. Mau ndak mau harus mau. Seluruhnya terdata, detail semuanya. Kalau di dunia kok mungkin bisa lah. Kalau hari mungkin awak pai kegiatan tuh mungkin seminggu, 6 hari 7 hari mungkin bisa dibawa kelakuan 5 hari. Dan sehari kan bisa ya doa. Tapi nanti di akhirat ndak ada cerita. Atau bon-bon sampai belanja itu kan bisa itu kan. Bisa dibuek-buek saja itu. Stempel kan bisa diminta. Di akhirat ndak. Semuanya nanti akan dihisap. Ndak akan lepas pertanggungjawabannya. Jadi oleh sebab itu jangan bebankan diri kita, karena beban itu nanti akan membuat kita sengsara di akhirat yaumal qiyamah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana? Perbanyaklah kebaikan dan amal soleh. Nah itulah, bila amal soleh itu bisa awak lakukan semasa hidup, kalau awak lah meninggal nanti tidak ada lagi, tidak bisa. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ramaikan masjid kita, majelis-majelis kongsi kita. Datanglah bersama-sama awak. Tidak usah kalau layado awak, tidak usah anak disuruh, tidak usah istri disuruh. Suami istri pai ka dia lah nyoh. Disiko nan awak karajuan, satu silaturahmi, nan kedua tambah amal, nan ketiga tambah ilmu. Ayat-ayat yang awak baca tadi itu amal doh, amal soleh bagi awak. Kalau istri saja yang awak suruh, suami tinggal di rumah kan tidak dapat amal awak doh. Atau anak saya yang awak suruh kan bisa saja tuh. Nah jadi sebetulnya bersama-sama.
beramai-ramai awak. Jadi makanya dalam hal kegiatan-kegiatan mari kita bersama-sama. Karena langkah kaki yang kita langkahkan itu nanti itu akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang hadir kini ini kan bahagian dari majlis zikir, majlis ilmu. Yang hadir kini langkah kaki awak tu satu langkah diangkat derajat awak di sisi Allah. Salangkah lain dihapus kesalahan awak. Baralangkah awak tadi di rumah hitong seseorang. Salangkah dia pui kesalahan awak. Kalau ada 10, 20, 50 langkah barah dosuh nan diampuni di Allah tu. Kan rugi awak kalau ndak bayi tu. Tapi kalau utang tetap dibayar ibu ya. Ya sampai tidak dibayar loh. Tidak salah saya di situ dah. Utang dibayar. Makanya utang dibayar, piutang diterima. Kan gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu maka banyak lakukan kebaikan. Itu yang penting. Banyak lakukan kebaikan. Saja bisa berupa kebaikan asalkan itu di atas aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita sudah berada di bulan Zulqaidah. Iya Pak. 27 28 gini ya. Nah, sebentar lagi Zulhijjah. Hari raya korban Idul Adha. Mari ya sama-sama menyelenggarakan ibadah korban mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kalau lo mendaftar, masih ada kesempatan daftar itu. Pak pengurus masjid masih ada enggak? Masih ada tuh. Daftar ke pengurus tuh. Rugi ya kalau enggak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena amal soleh yang akan membuat kita nanti di hadapan Allah menjadi manusia yang terbaik. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah falyaman amalan solehan. Jadi harus amal soleh kuncinya. Tidak ada yang lain itu. Amal soleh itu banyak. Nah, makanya mulai dari awal tadi bacaan-bacaan zikir. Makanya kalau ada bacaan zikir, bacaan ayat-ayat Al-Quran satu awak. Jangan sampai tidak satu. Dan itu ayat-ayat itu kan murah itu. Lafal di awak sadonya tuh. Tinggal membaca saya lainnya tuh. Dan kini kesempatannya. Kenapa? Karena dari hayat ke hayat bahkan huruf pun itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Maka jangan sagan awak. Kadang awak baca Al-Quran payah. Mulai baca Al-Quran awak lakuwo. Baca Al-Quran matul kunang-kunang. Kadang baca Al-Quran kacamata hilang loh. Banyak alasan, banyak ada dosa. Kini baca bersama. Karena itu adalah ladang amal. Makanya sangat baik sekali kongsi kita ini ada amal, ada ilmu. Dia dua itu. Karena di tempat lain, mohon maaf, bukan membanding-bandingkan Bapak Ibu, enggak. Kalau di tempat Ambo, di tempat Durian, Bumi Lestari itu, hanya ceramah saja. Ilmu. Yang baca Al-Quran paling anak-anak, ustaz gitu kan. Sementara kita ikut bersama-sama dari huruf. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf. Beragam dari tiap-tiap huruf. Al-Ikhlas saja berapa huruf saudara itu? Bismillah saja berapa huruf itu? Bikulli hasanatin, dari tiap-tiap huruf itu adalah kebaikan. Makanya jangan sagan awak Bapak Ibu. Zikir seperti itu juga. Istighfar seperti itu juga. Doa seperti itu juga. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak nilai pahala dan fadilah yang kita dapatkan. Kalau tidak membaca, tentu tidak dapat dong. Paling pahala mandangah yang dapat itu. Membacanya tidak dapat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan kepada sahabat, tolong bacakan Al-Quran kepadaku, kata Rasul. Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran sumbernya dari Allah kepada engkau? Dalam diri engkau sudah ada Al-Quran, kenapa harus kami yang membacakan? Kata Rasul,
saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Coba bayangkan, mandanga baca Al-Quran saja kita sudah mendapat kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perbanyaklah baca Al-Quran. Apakah saya sudah sholat, atau saya sudah subuh, sudah maghrib, menjelang mau tidur dan segala macamnya, atau zikir-zikir yang lainnya, perbanyak. Apalagi kalau awak-awak lah mau deko kini gua, ndak usah yang lain-lain banyak diinge-inge leh. Perbanyak saja zikir, perbanyak saja tilawah Al-Quran, perbanyak saja hal-hal yang baik sifatnya. Kalau ingin hidup awak tenang tu, perbanyak zikir. Kuncinya seperti itu. Ketahuilah, jiwa yang banyak zikir, jiwa yang banyak membaca kalam-kalam Allah, maka dia akan tenang. Hadir di majlis ilmu, Allah akan berikan ada setidaknya 4 itu. Awak hadir gini kok, lama ngantuk Bu? Ngantuk boleh lah lo, enggak ada. Enggak dilarang dah. Salah dah. Pokok mata telinga kali mendangah, nah itu berlalu. Mendangah tadi. Biasa saja itu. Kadang awak lah bau. Beliau menyanda, panik monju, enggak ada monju. Ke dia lah nya. Biasa saja itu. Dan mudah oleh panik ya. Lagi nang gaya-gaya barang malam mau dipakai mah. Ya. Sampai di mana tadi gua? Enggak ada monju saja biasa saja itu. Ambo kok bisa menjunjung itu mah. Ya. Jadi bahwa ada 4 diberikan oleh Allah bagi orang yang hadir di majelis ilmu, baik di majelis yasinan, majelis taklim, wirid-wirid di masjid, di musola, ataupun dalam majelis awak kini kok. Gitu. Ada 4 setidaknya. Pertama sekali, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Lai tenang Bu. Lai. Orang yang tenang tu jiwanya nyaman, dia mudah melakukan sesuatu. Mulai awak duduk, diambuih kepe angin, menyandah sangene lah, matong lah 5 watt. Biasanya orang tenang tu mudah lalu. Biasanya kayak gitu. Cobalah kalau jiwa tidak tenang, sampai jam 1 malam masih membalik-balik je bro. Putar ke suuk, putar ke kidah, balik kamari, bapak guik bantah goliang dan segala macamnya. Ingin apa? Ingin tenang. Alunya lalu ada. Kenapa? Ketenangan tak ada. Tapi masuk saya ke majlis ilmu, masuk ke rumah saji, mendengar wiri, alun mulai wiri dah. Nyala bakarua. Contoh. Perhatianlah bapak-bapak pengurus-pengurus masjid, alun mulai awak ketubah orang ketubah dah. Nyala la menganggur di belakang itu mah. Apalagi kalau khatibnya lama nak ketubah ya. Bisa bakarua. Bakarua. Awak kan ajak ketubah tu mah. Setiap Jumat itu mah nampak di belakang perilaku jemaah itu. Ketenangan, sakinah Allah berikan, nyaman. Jadi kalau ingin tenang, hadir di majelis ilmu, hadir di wirid, datang ke majelis kajian-kajian, insyaallah tenang. Asal itu kau timbul masalah lihat tu mah. Tapi kalau ingin tenang, maka perbanyak zikrullah, itu kuncinya. Jiwa ingin tenang, perbanyak zikir. Hati ingin tenang, perbanyak zikir. Tidak ada lain daripada itu. Makanya orang-orang yang kena kesurupan tu Bapak Ibu, kan diruqyah. Diruqyah. Ruqyah tu ayat-ayat Allah, kalam Allah. Tidak boleh sembarang diruqyah itu. Harus ada dulu syarat-syarat dulu. Di rumahnya, di badannya lain tidak ada jimai. Lain solatnya. Itu kuncinya. Kadang-kadang solat itu payah tu mah. Itu ketayangan jin kayaknya tu mah. Memang seperti itu. Meruqyah orang yang tidak mau solat payah. Kalau saya biasanya tidak mau itu. Betul. Makanya balik. Karena memang langganan seperti itu. Jadi kalau ingin tenang, maka hadir di majelis ilmu, majelis kajian, majelis zikir.
Nah, kalau ada awak wirid di masjid, ibu-ibu, bapak, datanglah ke rumah masjid. Karena awak tidak bosan-bosan main bau tarawih. Nah, datang, hadir. Nah, siap wirid kau pulang-pulang. Jadi nazalat alaihi muzainin sakinah. Allah berikan ketenangan. Kemudian yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu, majelis kajian itu, majelis wirid itu, apa saja bentuknya, khafat alaihimul malaikah, para malaikat Allah memberikan naungan dan memohonkan ampun kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Coba bayangan Bapak Ibu tuh, kalau andaikan malaikat tuh berubah wujud gini gua, bantu awak gini gua, kok banyak di situ gua, panu situ tuh, memohonkan ampun kepada Allah tuh atas dosa-dosa kita. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu itu, majelis ilmu adalah majelis yang sangat luar biasa. Kalau Bapak ingin lihat referensinya, lihat di dalam kitab, termasuk Riyadhus Shalihin, termasuk dalam kitab Tarhib wa Tarhib, babun ilmu, bab tentang ilmu, keutamaan ilmu. Itu dijelaskan di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang hadir di majelis ilmu itu yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihannya, yaitunya bahwa orang yang hadir di majelis ilmu itu, setiap langkah yang dilangkahkannya itu sama dengan salangkah kakinya, itu setara dengan semalam suntuk ibadah sholat sunnah dan puasa sunnah setahun suntuk. Ibu le pernah puasa setahun ndak beranti-ranti? Ndak pernah dah. Semua buat ndak pernah dah. Kalau ingin dapat pahalonyo sama setimpal dengan itu, hadiri majelis ilmu. Di mana saja majelis ilmunya. Kadangnya wakilah lah bagi. Di YouTube banyak ustaz kan. Banyak ya ustaz gagah-gagah lo lah. Banyak ilmu. Iyo ilmu dapat, fadilah kaifiat ndak dapat. Ilmu dapat. Nyo ada ndak apa-apa kan, ndak apa-apa. Mungkin doa yang acok dapat doa Rabbi zidni ilman, tu ilmu tu. Tapi yang tak dapat di situ warazukni fahman, pemahaman. Kalau anda faham kan bisa bertanya. Kalau ke YouTube kasih aku bertanya. Kau ustaz dalam YouTube tu, balik cara kau bertanya, mengecek seorang saya amuannya. Tak bisa. Mbak Google tu. Ya. Ke kanan ke jawab ke kiri sih ke suo kida saja kan. Jadi oleh sebab itu sangat luar biasa. Salangkah, coba bayangan itu. Makanya sunnahnya sholat subuh itu kau dapat Bapak Ibu, kalau tidak jauh rumah berjalan kaki. Sholat subuh, pai sholat subuh jalan kaki. Langkah kaki awak itu dihitung. Langkah kaki awak itu dihitung. Semakin panjang jalannya, semakin lama perjalanannya, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dapat baginya. Maka perpanjanglah jalan sholat subuh itu. Jadi pai sholat subuh itu mengeliling dulu. Pai kan dulu. Putar saja. Kalau baik itu main. Tapi gak capek pai. Bekal azan orang pai kok tiba situ orang lah pulang. Itu dah mungkin dah. Gitu. Jadi begitu. Makanya sunnah pai hari raya tu Bapak Ibu, jalan tu pai jauh. Sunnah hari raya tu salah satu sunnahnya. Jalan tu berbeda. Kalau kau pulang ke pai lewat siko, kau pulang lewat ni lah. Karena jalan itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Coba jalan saja menjadi saksi, kan hebat itu. Kau tak percaya cobalah, matilah dulu. Iya. Penting bagi awak. Jadi perbanyak amal dengan cara seperti itu. Bapak Ibu, umat dulu Bapak Ibu, umat dulu umur panjang-panjang, dah sama Jawa dah. Nabi Adam berapa umur? 1000 tahun.
Coba bayangkan tuh, sekali solat 1000 tahun, luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun, luar biasa. Ndak sama Jawa, umat akhir zaman kok bara paling kencang bara. Ada 100 tahun, 200, ada nih. 150 tahun tu dah bentuk orang lah tu dah. Lah Betawi dagut je lutui tu mah. Ya 100 tu lah dah bentuk lah tu dah. Lah didik tu mah. Maka jangan cerita-cerita lu mau panjang lah. Ya Allah gila panjang umur. Dia gila 200 tahun dia Allah kau bah. Tanya ayo nak cucu sadang elok salah. Tapi apa yang Allah beri? Ini kehebatan umat akhir zaman, kehebatannya amal umur pendek tetapi kelipatan amal tu yang dilipat ganduan. Contoh, salat berjamaah berapa pahalanya? Berjamaah 27 sekali salat subuh itu 27 kali kalau berjamaah. Kan hebat tuh. Bu, boleh terang Bu? Mengantuk aja lah. Minum lo dulu. Coba bayangan itu sekali sholat subuh di rumah saji itu sama 27 hari, hampir sebulan lah tuh. Kalau ada umur awak 60 tahun, kalian salah tuh lebih hebat dari umat dulu. Itu baru sholat, sedekah, bayinfak awak, cie bayinfak abalasan Allah. Tumbuh 7 dalam cie itu berbuah 100. Jadi ditanam cie tumbuh 700. Ditanam cie bayumpak cie dibalih 700. Coba bayangan itu. Kan hebat. Allah tuh maha yudha'afu liman yasha, dilipat gandakan. Membaca Al-Quran. Nah tadi sudah disampaikan, kullu hasanatin, tiap-tiap huruf itu punya pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf tuh? 9. Berapa Ji? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya 9. 9 tu salam balik. Kalau baca tauhid memang kalau ambo seperti itu baca tauhid lah. Di Ahlus Sunnah Kepala Kota tu setiap ahad doa bagambar tu betong cici huruf tu. 19. Coba bayangan itu. Bismillah sebaru. Tadi barangkali bismillah itu dilipik gandokan dari Allah. Umur pendek tapi kelipatan pahala Allah berikan yang terbaik. Makanya Bapak Ibu, perbanyaklah amal kebaikan. Itu kuncinya. Jadi jangan sholat sorang-sorang juga lah. Jangan di rumah aja sholat kau masaji. Si anak kamar main masaji itu kau dakwa. Ya awak masjid dibuat ranca-ranca, megah-megah, mewah-mewah, isinya ndak ada. Nanti itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat tuh. Umur 60 baralah mau ke rumah saji, baralah mau untuk lalu, baralah mau untuk makan, baralah mau untuk ibadah. Nyo nanti dikurangi persen-persennya tuh. Iya ndak ada, ndak bisa menjawab dah. Salat paling hebat bara mini, paling lama 5 minit. Anggaplah 5 minit Bapak Ibu. 5 minit itulah santiang salat itu. Waktu sehari semalam disiapkan Allah bara 20 ampere. Salat 5 minit, 5 kali 5 25. 25 minit. 20 ampere jam dikurang 25 minit. Coba, sangat jauh kita. Makanya banyak amal yang lain. Baca Al-Quran, banyak buat kebaikan, zikir. Menjelang lalu tu zikir dulu. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir dia. Kan hebat tuh. Tapi sia yang main handphone menjelang lalu, sepanjang lalu main handphone, maka sepanjang lalu itu dianggap main handphone. Apalagi kalau main TikTok, anggap salah itu. Main WE,
Siapa main WE menjelang lalu, tak lalu dalam WE itu, maka sepanjang lalu dianggap main WE. Makanya lakukan kebaikan. Sebelum lalu itu bau dua dulu. Siapa yang suci menjelang tidur, maka sepanjang tidur tu dia dianggap taharah, suci. Nyampang meninggalnya dalam keadaan lalu tadi itu, meninggal dalam keadaan suci. Masya Allah, luar biasa. Barabui malaikat rahmat, barabui. Langsung bubui kebaikan tu. Contoh, Bu, awak pergi solat ke rumah saji itu bau dua dari rumah gua. Dari rumah gua, bau dua dulu. Sampai di rumah saji itu, wudu awak dapat tado. Awak ingin bau dua beliau. Itu namanya jadi dulu memperbaharui wudu. Wudu tadi itu bisa dibawa tuh. Tapi kita ingin membawa lagi karena waktu masih ada. Itu jadi wudu. Wudu di atas wudu, kalau salat berjamaah tadi berapa? 27. Wudu di atas wudu 50 derajat. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kan luar biasa itu. Tapi kok kabilo badak tu balalah. Tak pandai leka tu dah. Abi badak awak biasanya. Tu tak pandai leka tu dah. Iya. Hah? Oh iya. Masya Allah. Ya. Awak tak bahas badak gini dah. Awak bahas pahala segini dulu. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, banyak yang bisa kita lakukan untuk melakukan mencari amal-amal soleh yang lebih hebat dan yang lebih baik. Maka mari kita jangan sampai kita abaikan dan kita lengah dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Orang tua kita ini, oma kita ini, kalau bagi kami oma, karena kami cucu bagi beliau itu kan, karena kami orang Sumando di Siko, beliau sangat dekat dengan kami dari dulunya. Beliau adalah, sepengetahuan kami adalah beliau orang baik, beliau sering ke masjid, sholat berjamaah, kemudian banyak dengar kajian, dan banyak beliau menularkan kebaikan, tukar pendapat dengan kita. Semua yang beliau lakukan semasa beliau hidup, kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau hendaknya. Andaikan ada beliau alfa, kilaf, disengaja ataupun tidak, yang namanya manusia, semoga Allah, kita mohon dengan niat yang tulus dan ikhlas, Allah ampunkan kealfan dan kesalahan beliau hendaknya. Dan keluarga yang diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah, karena semua itu adalah hukum sunatullah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kita sama dengan beliau. Bapak Ibu, beliau masih hidup sekarang, masih dalam Al-Quran sebenarnya kan sudah dijelaskan tuh, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bal ahya. Tuh Al-Baqarah juz yang kedua 154, akan tetapi hidup. Jadi beliau itu sama jawab, kehidupan beliau berbeda jo kehidupan awak. Kita hidup masih berada ruh di alam jasad, alam materi namanya itu. Beliau sudah di alam ruh. Jadi beliau tidak punya jasad lagi. Tapi beliau melihat, beliau mengamati, beliau tahu apapun yang dilakukan oleh keluarga, anak cucu, karib kerabat, sanak sanak, sadonyo, beliau tahu. Beliau tidak dimakan zaman, tidak dimakan makan tempat, zaman dan waktu, karena sudah beliau berada di alam roh. Maka oleh sebab itu jangan beliau diberi beban, karena beliau sudah berada di alam yang Allah pilih. Beliau hidup bal ahya. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, apa yang bisa kita lakukan? Satu, perbanyaklah kita selalu lakukan, terutama kepada keluarga, anak, cucu yang ditinggalkan, lakukan kebaikan-kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu yang beliau tinggalkan, maka beliau plus mendapat
rahmat dari Allah atas kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu. Luar biasa. Itu yang dimukasih dengan waladun solehun yad'ulah, anak-anak yang soleh. Jadi bahasanya anak-anak di situ, tapi masuk cucu. Anak itu dalam pandangan ulama tafsir bukan hanya anak kandung. Kalau beliau guru, anak didik, atau anak angkat, atau anak siapa yang semasa beliau hidup memberikan kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan, maka mengalir kebaikan itu pahalanya. Itu tidak ada kotok, itu tidak ada pemotong, tidak ada putusnya. Jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama berikan yang terbaik. Semoga Allah juga memberikan yang terbaik kepada kita dan juga orang tua kita. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf agak terlambat pulang sikit, lah jam 1:30 leh. Ndak, itulah dingin lah nampak itu. Awak dah nampak itu tadi itu. Ada yang bertanya, Ibu boleh? Kalau tidak, kita serahkan kepada pembawa. Tidak, tunggu dulu, itu betul lah. Nah, aman tuh. Itu bisa saja tuh. Tidak selesai sih, kok udah bungkui kok. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Alhamdulillah, demikian saja. Mohon maaf, tersinggung dekan ayat talantan mereka turun. Sebentar lagi awak akan menyelaksanakan ibadah Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kepada saudara-saudara kita yang ada hutang piutang, semoga cepat lunasnya. Ada anak cucu kita yang belajar, semoga diberikan kecerdasan otaknya hendaknya. Dan semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi yang baca doa tadi itu anak cucu ibu, dan dia pulang tadi dijapui sama kakeknya. Dia sekarang di MAN Kota Baru MAPK. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia sampai cita-citanya ke Al-Azhar Timur Tengah. Abangnya kelas 2, dia sekarang kelas 1, dapat beasiswa dari Kemenak MAPK. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan doa Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila